teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin aja. Dijelasin aja Kak. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa Kak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Tunggu. Iya. Iya. Setelahnya itu Dari bulan Mei, lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya, itu saat itu di Palembang tepatnya, gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya ini kan layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Saya seorang model, ex model ya, ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya kan gitu. Ya, baik. Saya dari Cinta Radio, Pak. Ya. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau mau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak ketiga, saya perempuan. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama itunya, apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya, Kita singkat, kita global ya, nggak apa-apa ya. Ya, silakan Bu Lisa. Boleh, Langsung dijawab. anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Jadi loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya luluh saat itu. walaupun baca tahu saat itu ya kondisi kan karena sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA ini untuk dapat ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK, gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2.
Tahun? di Palembang 2021. Nggak tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum konfirmasi mungkin? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya. Juni. Mbak Nisa, emang Juni, sorry. Juli, sorry ya. Mbak Nisa untuk konfirmasi lagi, anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Nisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu harus seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Dia marah sama saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, akang saya tidak mengumpulkan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi ini udah habis. Saya lagi kritis. Saat itu lagi kontraksi palsu, lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari bisa biar kita kalau Pak ya waktu awal dikenalkan itu bisa jelasin itu kapan, kemudian bisa berhubungan dengan dan itu sudah kapan dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Dia gitu juga gitu. Tuntutin aja. Iya, saya punya hubungan pacaran sama Bapak. Itu intens, masih intens, dia ngejauh ini karena saya bilang hamil begitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana bisa yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong, pasti ada bukti dong Pak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK. Selain tadi katanya udah tahu. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan kan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala itu, secara berkala. 8 juta kak mungkin. Bisa berapa Pak? Pak, biasanya dikasih jual berapa Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar dari awal? Kenapa dari awal? Biar kuasa hukum saya yang jelaskan. Alisa, kita perlu tahu dengan waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hadir, apakah RK begitu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Kan saya telepon di shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebentar ya 5 menit lagi akang telepon. Ya sudah, dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak mintanya gimana? Mbak? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jual berapa Mbak? Sekitar 100. Jadi Kurang lebih ya. Saya lupa. Kan yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa? Menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azura. Nah, Lisa selama ini dapat fasilitas apa aja? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. mobilnya mobil apa Pak? Mobil apa Pak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Alisa, mungkin aku ingin bertanya. Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana.
harus mulai dari mana saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya siap, saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, benar, cukup. Ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan, untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya, apapun ya, emosionalnya, karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di situ juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan tulisan, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini, kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap, terima kasih. Mungkin nanti gantian ya, kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk tulisannya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat surat somasi yang di dalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya, bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasa. Per tanggal berapa, Bang? Per hari ini. Per hari ini. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Waktunya berapa lama durasi somasinya? Baru dikirim hari ini. Somasinya ditunggu sampai berapa lama, Bang? Untuk itunya pasti kita sudah menetapkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Oke, Bang, di tengah isu bergulir perihal permintaan untuk tes DNA dan lain-lain, pertanggungjawaban RK, muncul video sure dari diduga LM ya, Mbak Lisa. Mungkin terkaitnya seperti apa, membenarkan atau seperti apa, atau gimana? Oke, kalau media untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan LM, Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video sure mungkin akan bisa ditanyakan langsung ke tim kuasa hukum aja. Ya silakan dijawab aja, Bang. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Ya, dikit aja, Bang. Pernyataan aja betul apa enggak video? Karena kan diduga kan Mbak Lisa karena bertato di belakang sama. Gimana Mbak Lisa? Mungkin gini, saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain. Nggak tahu pihak yang seperti itu. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media untuk komunikasi. Teknis kok itu semua. membenarkan ya, Bang. Teknis kalau itu kan. Berarti benar ya, Bang? Atau Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktiannya semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video sur yang 4 menit 28 detik itu, Mbak? 2 video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masalah lampau. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. video lama, Bang? Kita gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari
permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa? Kalau Kalisa mau melaporkan Pak RK, dasar hukumnya apa? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu nanti kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasa. Terima kasih. Yang keterimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Kalisa, akankah dengan ucapan iya betul dengan iya tidak itu Kalisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Kalisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Kalisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya di penting. Semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Banyak. Gak bisa saya kalau ngomong. Oke, rekan Karena lainnya. saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia kasih. Tapi kan saat itu Baik, rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari media mana itu? Oke. Ini hanya 3 ya, 3 pertanyaan. Saya kelas tingkat bagian apa ada saya aja yang melakukan tes DNA non Pak RK. Karena pokoknya Iya, sama-sama nunggu gimana nih Bang? Izin saya jawab ya Bu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu. Posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah di statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Bapak tadi Bapak udah. Boleh, Mungkin nanti ada masalah yang lain ya. Boleh ya. Siap. Dari saya minta tadi nggak setuju mungkin Iya, mau nanya ke Kalisa nantinya akan minta maaf nggak sih ke pihak Bu Cinta sendiri, kan netizen bilang saingannya Bu Cinta itu berat, seorang Kalisa seperti apa sih nantinya? Minta maaf nggak sih ke Bu Cinta? Kurang jelas, Mbak. Kurang jelas. Akan kamu minta maaf ke Bu Cinta atau tidak? Nanti Kalisa akan minta maaf nggak sih ke Bu Cinta setelah mungkin kasus ini bergulir gitu Bang? Apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. ada niatan nggak Kalisa minta maaf ya ke Bu Cinta? Belum. Karena Bu Cinta kan mungkin istri sah dari Pak RK. Ini akan ada pertemuan, tapi prosesnya kita akan coba ya. Kita akan update pasti, kita terbuka, sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk, Satu lagi. Lagi aja Pak ya. Siap. Satu lagi dari yang lain mungkin. Apabila seumpama andai kata permintaan Mbak Lisa ini ditolak oleh RK untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Itu aja Pak. Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih.
Mungkin, oke cukup ya teman-teman. Silakan jawabnya. Oke teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari saudara Lisa Mariana, banyak opini publik kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu, dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini waktu ya. Ya karena kan itu yang tadi stop bulanan saya. Karena saya memblow up, hanya delete aja. Oke, mungkin saya tambahin. Sorry. Mungkin saya tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Terima kasih. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita. Dan ini kan bukan tempat kita sendiri juga. Jadi mungkin next kita bisa akan mengagendakan wawancara selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini respon kita hari ini ataupun klarifikasi dari klien kami dan kuasa hukum. Selanjutnya nanti kita bisa berkomunikasi. Mungkin nanti akan ditutup oleh klien kami. Ya, terima kasih. Pak Lisa, anaknya yang paling mirip dari anak apa kak? Anaknya paling mirip apa kak? Ya udah ya cukup ya sekali gini ya. Melalui media ini kami memberikan closing statement aja ya. Mudah-mudahan inisial RK melihat di sana nih, ya. Begini, pesan kami kepada inisial RK, ya. Klien kami hanya meminta pertanggungjawaban saudara, ya. Apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih.